warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumarto Hadi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Ejong, Kabupaten Jember. Kali ini saya akan mengadakan percakapan praobservasi dengan rekan saya, Bapak Ahmad Fauzi. Beliau adalah guru bimbingan dan konseling dari SMA Negeri 1 Ejong yang akan mengadakan layanan Pasika. Selamat pagi Bapak Fauzi. Selamat pagi, Selamat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat Pak Fauzi. Ya, siap. Sesuai dengan apa yang kemarin sudah kita rencanakan, bahwa Pak Fauzi meminta saya untuk mengadakan supervisi atau observasi kelas terhadap layanan klasikal yang akan dilaksanakan oleh Pak Fauzi. Begitu Pak Fauzi. Tujuan dari observasi itu sendiri sebenarnya bukan kita cari kesalahan, tapi untuk perbaikan ke depannya, sehingga apa yang nanti kurang bisa kita bicarakan kembali. Gitu. Untuk sebagai langkah awal pada observasi kali ini, kita akan mengadakan percakapan ngobrol-ngobrol sebelum pelaksanaan observasi atau tahapan observasi, untuk mengetahui sejauh mana harapan dari Pak Fauzi pada saat observasi nanti. Gitu ya Pak Fauzi? Tidak apa-apa ya, kalau ngobrol sebentar. Baik, terkait dengan apa yang ingin Pak Fauzi nanti sampaikan ke anak-anak, materinya tentang apa? Tentang perencanaan karir. Perencanaan karir, layanan pasca, topiknya perencanaan karir. Tujuan dari pelaksanaan layanan itu sendiri apa saja? Yang pertama yang jelas, peserta didik itu dapat menjelaskan pengertian karir dulu itu bagaimana. Terus yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan hakikatnya perencanaan untuk karir itu yang bagaimana. Yang ketiga, dapat mengonsepkan perencanaan karir di masa depan, dikonsepkan dulu. Yang keempat, tujuannya dapat menyebutkan faktor perencanaan karir seperti apa. Nomor 5, peserta didik dapat menyebutkan tujuan perencanaan karir. Yang keenam, yang terakhir ini tujuannya dapat menyebutkan langkah-langkah dalam perencanaan karir. Langkah-langkahnya apa aja yang dibutuhkan. Jadi ada 6 tadi ya, Fauzi. Ada definisinya dulu, tentang perencanaan, tentang apa itu perencanaan karir, kemudian bagaimana perencanaan karir, konsepnya seperti apa, kemudian dan tujuannya perencanaan karir apa pada tujuan akhirnya anak-anak bagaimana cara menyusun perencanaan karir yang baik. Begitu gitu ya. Baik. Dari tujuan-tujuan tersebut, kira-kira pada saat observasi supervisi nanti area mana saja yang mau dikembangkan? Yang jelas, yang pertama Pak, itu saya berharap anak-anak itu yang pertama memahami dulu konsep karirnya itu apa. Kalau yang kedua, tujuannya itu apa. Tujuan maksudnya gini, tujuan harian itu mendapat pekerjaan itu buat apa. Terus yang ketiga, ini saya juga harus bisa merencanakan, yaitu merencanakan supaya karirnya itu sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh siswa. Dan untuk pengembangan kompetensinya Bapak, itu saya berharap itu pembelajarannya seperti pembelajaran diferensiasi itu harapannya, dan menerapkan budaya positif pada siswa. Jadi yang area yang mau dikembangkan oleh Pak Fauzi itu sebenarnya bentuk pembelajaran dan diferensiasinya serta penerapan budaya positif di kelas gitu Pak Fauzi. Terkait dari pembelajaran diferensiasi dan
penerapan budaya positif seperti yang tadi Pak Fauzi sampaikan. Kira-kira bagian mana saja nanti yang perlu saya amati, Pak? Pasti di proses pembelajaran diferensiasi, soalnya saya untuk dalam arti memahami ataupun caranya untuk membentuk atau mengelompokkan secara diferensiasi yang bagaimana saya masih belum paham. Untuk garis besarnya tentang pengertiannya, pembelajaran proses diferensiasinya saya sudah paham. Untuk maksudnya untuk prakteknya langsung itu bagaimana? Jadi secara definisi sudah memahami, cuma prakteknya ya belum bisa secara maksimal paham atau gitu. Nah, terkait dari apa yang tadi sudah disampaikan Pak Fauzi, secara definisi sudah memahami, kemudian prakteknya yang belum maksimal. Sejauh ini menurut Pak Fauzi sendiri menilai diri Pak Fauzi sendiri tentang pembelajaran diferensiasi itu sejauh mana? Jelas, ya pasti belum maksimal pastinya. Saya berarti setelah observasi ataupun pas ketika observasi minta bantuan Bapak supaya mengamati saya itu sudah betul apa tidak untuk proses pengajaran diferensiasinya. Makanya untuk proses diferensiasinya itu memang tadi saya bilang belum begitu paham untuk prakteknya. Untuk definisinya insya Allah sudah. Kemudian untuk pelaksanaan layanan sendiri Pak Fauzi, medianya apa yang sudah disiapkan? Mungkin media atau strateginya apa yang sudah disiapkan oleh Pak Fauzi? Jelas strateginya pas saya memakai PowerPoint ya gitu, karena mengamati. Setelah itu saya bentuk seperti kelompok. Kelompok misalkan anak-anak yang harinya ini kan tidak sama secara visual, tujuannya tidak sama. Yang mau bekerja misalkan bekerja di otomotif ataupun di desainnya kan banyak itu jurusan bangunan juga. Nah, saya kelompokkan sesuai dengan bakat minat anaknya tersebut. Jadi dalam pelaksanaannya nanti selain menyiapkan media, salah satunya berupa PowerPoint, ada strateginya, ada anak-anak dikelompokkan sesuai bakat dan minatnya. Sejauh ini sudah terbentuk nggak Pak? Bakat minat anak-anak sudah dibentuk apa? Alhamdulillah kemarin tim BK terus sudah melakukan seperti membuat angket. Seperti form dan sebagai kelas 10 terutama sudah kelas 11 kan itu sudah penjurusan sebulan ya, nanti penjurusan minimal ya, sesuai dengan bakat minatnya dia dan tujuan untuk kuliahnya dia sesuai dengan bakat minatnya anak terus dan tim BK sudah melakukan seperti proses sudah masih dulu untuk menunjang juga sebagai bahan buat menentukan anak ini kita kelas 3 lulus angkanya di apa, minatnya di apa sudah utama dari sini kita melakukan pembimbingan dan pendampingan pasti. Jadi sejauh ini sudah dilakukan pemetaan, baik dari form tadi, kemudian ada tes IQ juga, sehingga anak-anak sudah terpetakan yang mana yang kelompoknya minat ini, minat itu sudah dilihat. Jadi tinggal nanti pada pelaksanaannya saja. Terkait dengan harapan Pak Fauzi nanti setelah pelaksanaan observasi atau supervisinya apa saja ya? Yang jelas saya masih belum paham tentang pengelolaan diferensiasi. Jadi harapan saya yang jelas bisa mengelompokkan tentang proses pembelajaran diferensiasi biar lebih enak untuk melakukannya ke siswa. Jadi harapannya ketika nanti layanan
selanjutnya sudah paham diferensiasi seperti apa. Nah, sebagai pertanyaan terakhir Pak, pelaksanaannya nanti di kelas berapa, tanggal berapa, kemudian jam berapa Pak, biar kita enak nanti, biar nanti pas pelaksanaan saya bisa langsung ke kelasnya Polisi. Untuk pelaksanaannya observasi nanti hari Selasa Pak, tanggal 5 Maret jam 4. Untuk jamnya, jam terakhir jam 9.10, jam 9 dan sampai jam 10 maksudnya, di kelas 10.3. Jadi untuk pelaksanaannya dari Selasa depan tanggalnya 5 Maret itu ke Lewoji, jamnya jam ke 9 ke 10, berarti jam terakhir di kelasnya kelas 10. Baik, terima kasih Pak Fauzi. Nanti pada jam dan jadwal yang sudah ditentukan saya akan langsung masuk ke kelasnya Pak Fauzi untuk mengadakan observasi. Terima kasih, semoga lancar Pak Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara saya, percakapan saya dengan Pak Fauzi Ahmad Fauzi. Demikianlah hasil percakapan saya dengan Bapak Ahmad Fauzi sebelum pelaksanaan observasi kelas atau supervisi kelas yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Harapannya observasi kali ini bisa berjalan dengan baik dan harapan dari Pak Fauzi bisa tercapai. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kami sudah melaksanakan observasi pada layanan klasikal yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Fauzi selaku guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Kencong. Nah, kali ini saya akan mengadakan percakapan pasca observasi dengan Bapak Ahmad Fauzi untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian atau pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ahmad Fauzi. Berikut percakapannya. Selamat pagi Pak Fauzi. Selamat pagi. Alhamdulillah Pak Fauzi, kemarin layanan klasikalnya sudah berjalan dan sudah diobservasi juga. Tentunya ada perasaan yang diserasakan oleh Pak Fauzi selama melaksanakan layanan klasikal kemarin. Dari apa yang pelaksanaan kemarin, dari pelaksanaan layanan klasikal kemarin,
Bagaimana perasaan Pak Fauzi sendiri? Alhamdulillah untuk pelaksanaan kemarin layanan vertikal berjalan dengan lancar, akan mengikuti dengan tertib, kondisinya sangat kondusif, dan nantinya akan berjalan dengan baik. Dari pelaksanaan kemarin, ada nggak kendala yang mungkin Pak Fauzi alami selama pembelajaran kemarin, Pak? Oke. Kendalanya yang pertama pastinya anak-anak, intinya kan ini saya masih dalam arti menjelaskannya di kelas 10. Otomatis untuk pemikiran ke depannya anak-anak itu masih belum bisa lakukan kendalanya, sehingga lebih lama juga saya menjelaskannya pastinya untuk menentukan karir yang tepat itu yang bagaimana sesuai dengan bakat minatnya dia. Dan kadang-kadang juga anak kemarin saya nanya satu siswa, dia juga masih bingung minatnya apa, bakatnya apa. Gitu. Nah, itu kendalanya. Kalau dari secara keseluruhan, Pak, pembelajaran itu sudah sesuai atau belumkah dengan yang diharapkan oleh Pak Fauzi? Oke. Untuk keseluruhan kemarin itu pembelajarannya alhamdulillah sesuai yang saya harapkan. Dan artinya apa? Anak-anak itu saya harapkan anak mengerti dulu apa itu karirnya. Nah, terus bakat minatnya itu apa? Nah, saya contohkan juga dengan kakak kelas kemarin yang sudah melakukan pendaftaran SNBP dan pendaftaran kuliah. Terus saya juga kasih contoh dalam pengalaman saya dulu gimana untuk perkuliahannya itu. Jadi secara umum pembelajarannya sudah sesuai kan, anak-anak juga sudah memahami hal itu apa meskipun tidak secara 100% gitu ya Pak Fauzi. Terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi Pak Fauzi, nah, dengan budaya positif, pencapaian kemarin seperti apa Pak Fauzi? Menurut Pak Fauzi sendiri? Untuk pencapaian kemarin Pak, untuk yang pembelajaran diferensi itu kendalanya. Saya dalam arti masih mengelompoknya itu masih belum 100%. Banyak kendalanya di situ. Soalnya anak-anak juga kan tadi saya bilang bingungnya mau kerja di mana, bakatnya apa, itu kendalanya saya. Kalau anak-anak sudah mengetahui bakatnya dia, otomatis saya bisa langsung mengelompokkan. Ya, mau kuliah di mana, bakatnya apa, untuk tingginya apa, kan enak. Nah, makanya kemarin juga ada beberapa soalnya yang belum mengetahui juga. Tapi untuk keseluruhan anak alhamdulillah sudah mulai ada kemajuan dalam arti berpikirnya, untuk kedepannya sudah mulai menata untuk pelaksanaan sekarang. Untuk mengetahui hal itu Pak Fauzi, rencana Pak Fauzi ke depan itu seperti apa Pak? Pastinya saya akan pendampingan langsung Pak. Di kelas 10 itu ada penyebaran angket, kemarin saya bilang juga kita ada angket lagi terkait masalah bakat minat kalian untuk kelas 10-nya dan untuk perguruan tingginya, ntar mau kemana dan mau bekerja di bagian apa atau di mana. Pasti saya melakukan pendampingan. Untuk yang langkah awal saya menyebarkan namanya angket, pengisiannya di platform anak-anak ini mapelnya apa, kuliah di mana. Sekarang harapan dari Pak Fauzi, harapan terkait pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi dan budaya positif seperti apa ini Pak? Yang jelas ya, saya lebih kepingin itu ya bisa dalam arti apa ya, cara mengelompokkan itu loh, cara mengelompokkan pembelajaran diferensi itu yang bagaimana, yang bisa bagus itu yang gimana. Nah, itu harapan saya. Kemarin saya mau bentuk seperti itu, pembelajaran diferensi juga kendalanya anak-anak itu tadi masih belum ada yang belum mengetahui bakatnya itu.
Kalau sudah melalui angket itu Anda sudah muncul mau kuliah di mana, akhirnya insya Allah kedepannya masih ada sesuai dengan jurusan dia atau pekerjaannya dia. Baik, jadi intinya harapan Pak Fauzi ke depan pembelajaran berdiferensiasinya bisa ditingkatkan begitu sesuai dengan bakat, minat, dan daya belajar anak. Baik. Terima kasih Pak Fauzi sudah meluangkan waktu untuk kita ngobrol sebentar meskipun tidak lama, tapi harapan saya apa yang diharapkan Pak Fauzi nanti bisa tercapai. Demikianlah percakapan saya dengan Bapak Ahmad Fauzi terkait dengan hasil observasi yang sudah dilaksanakan pada hari Selasa kemarin. Harapan dari Bapak Fauzi sendiri, pembelajaran berdiferensiasi bisa lebih baik, dan ini tugas kita bersama untuk saling belajar, saling share ilmu, dan saling berbagi praktek baik. Demikian dari saya Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.